Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jusna selaku dosen pengampuh mata kuliah Sosiologi Gender. Pada kesempatan kali ini, saya Rizkyanti akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Melawan Kekuasaan Laki-laki, Kajian Feminis Eksistensialis Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Gender. Novel Perempuan di Titik Nol merupakan salah satu karya sastra yang berisi tentang isu gender. Novel Perempuan di Titik Nol ditulis oleh sastrawan wanita yang berkebangsaan Mesir bernama Nawal El-Saadawi. Judul asli novel ini adalah Woman at Point Zero. Novel Perempuan di Titik Nol menceritakan kisah kelam kehidupan seorang pelacur melalui Firdaus yang merupakan tokoh utama. Penulis dengan tajam menguak kebobrokan masyarakat Mesir yang didominasi oleh kaum-kaum lelaki. Firdaus adalah seorang perempuan yang sangat dilecehkan kehormatannya. Ia bahkan selalu disiksa oleh keluarganya semenjak masih kecil. Firdaus dilecehkan oleh ayahnya sendiri dan pernah dilecehkan oleh pamannya. Setelah Firdaus lulus sekolah menengah pertama dengan persetujuan pamannya, Firdaus dipaksa untuk menikah dengan seorang saudagar kaya dikarenakan untuk mengurangi beban ekonomi keluarganya yang sangat miskin. Jadi tema dari novel ini adalah feminisme yang digambarkan dengan sinis dan ironi dari kehidupan kelam seorang perempuan. Novel yang diangkat dari kisah nyata ini merupakan interpretasi dari jeritan penderitaan dan pemberontakan perempuan-perempuan yang tertindas oleh dominasi kaum laki-laki pada zamannya. Penokohannya serta masalah-masalah yang dimunculkan dalam novel ini mewujudkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi. Novel Perempuan di Titik Nol menceritakan bagaimana dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan pada ranah publik ataupun ranah domestik yang dimunculkan karena adanya budaya patriarki, adanya kekerasan fisik berupa pemerkosaan, prostitusi, ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakadilan gender yang nampak dalam novel ini adalah yang pertama, adanya gender dan marginalisasi perempuan. Marginalisasi terjadi di segala bidang kehidupan bagi kaum perempuan. Peminggiran ini menyebabkan perempuan menjadi kaum yang dinomorduakan dalam bermasyarakat. Perempuan dicitrakan sebagai manusia yang lemah, tidak rasional, tidak memiliki keberanian seperti laki-laki. Di sini Firdaus sebagai tokoh utama dalam novel ini sangat menyadari posisinya sebagai perempuan, sehingga bagaimanapun ia tidak setuju terhadap pencitraan yang terjadi, hanya mampu memendam hasratnya untuk menunjukkan kemarahannya pada kaum laki-laki dan tidak punya keberanian untuk menghantamnya sebagai pelampiasan kemarahan itu. Yang kedua, ada gender dan subordinasi. Subordinasi terhadap perempuan telah menyebabkan perempuan kehilangan kebebasannya karena mereka tidak bisa menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Karena penentu keputusan adalah kaum laki-laki, karena laki-laki ini dianggap lebih rasional sehingga segala tindakannya ini didasarkan pada pikiran dan bukan perasaan. Seseorang dikatakan eksis jika ia mendapatkan kebebasannya dan hidup dalam keadaan bebas. Di sini Firdaus sebagai tokoh utama dalam novel ini sejak kanak-kanak telah dihadapkan pada realita yang sangat berbeda dengan konsep di atas. Dia merasa tidak memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki. Yang ketiga, ada gender dan stereotype atau penandaan yang diberikan pada perempuan oleh konstruksi sosial dan budaya yang ada, membuat perempuan ini mengalami ketidakadilan dan kesenjangan yang berkepanjangan. Kemajuan zaman dan daya pikir manusia yang terus berkembang tidak membawa pengaruh yang signifikan untuk mengubah konsep stereotype terhadap perempuan. Pernyataan bahwa perempuan setinggi-tingginya ilmu, status sosial ataupun jabatan, perempuan tidak akan menggugurkan kewajibannya sebagai seorang wanita, yaitu kewajiban memasak, mengurus anak, membersihkan rumah, belanja ataupun pekerjaan domestik lainnya. Yang keempat, ada gender dan violence atau kekerasan. Kata violence merupakan padanan kata dari kekerasan yang diartikan sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan berbasis gender terjadi dalam seluruh aspek hubungan antar manusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan dengan orang-orang terdekat lainnya, dalam hubungan kerja maupun dalam menjalankan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Nilai-nilai kemasyarakatan yang terlihat dalam novel ini adalah suatu pelecehan seksual, kehormatan yang dipermainkan terhadap seorang perempuan yang sangat lemah dan berpendidikan rendah, adanya patriarki, tekanan kelas, dan imperialis. Perempuan juga memiliki harga diri yang patut
untuk dihargai. Penulis juga bisa menyimpulkan bahwa kehormatan atau harga diri dari seorang perempuan itu tidak bisa dibeli dengan uang, sebagaimana yang pernah dipikirkan oleh tokoh Firdaus. Hal ini terbukti bahwa kehormatannya itu jauh lebih berharga, sehingga Firdaus merasa perlu membunuh seseorang ini untuk mempertahankan harga dirinya. Itulah hasil presentasi saya mengenai novel Perempuan di Titik Nol. Walaupun novel ini menceritakan kisah seorang pelacur, namun kisah ini dapat menyadarkan perempuan agar tidak menjadi lemah dan terperdaya oleh kaum laki-laki, karena kita sebagai kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Sekian presentasi saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.